Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur, akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-653 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Senopati Diposari dan Ken Arok kemudian terlihat dalam sebuah pembicaraan yang nampak bersungguh-sungguh. Senopati Diposari melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan selama Sri Baginda berada di Padang Karautan. Ken Arok menyimak laporan itu dengan seksama. Ken Arok merasa senang karena Diposari dengan lugas mengutarakannya tanpa menutupi hal-hal yang kurang atau buruk. Dan ketika hari merembet sedikit siang, Ken Arok mendatangi Wisma Keputren Ken Dedes.
Ken Dedes menyongsong kehadiran suaminya dengan penghormatan, sebagaimana layaknya penghormatan yang harus diberikan kepada seorang raja. Bagaimana keadaanmu selama aku pergi, Ken Dedes? Berkat Pangestu Tuanku, hamba dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apa, Tuanku. Dan kau tentunya merasa heran karena aku telah kembali mendahului waktu yang aku tentukan. Genap hari yang ke-40, bukan? Hamba, Tuanku. Ada orang yang sombong di padang karautan sana dengan melakukan sebuah permainan yang sangat menyakiti hatiku. Padang karautan telah dibakar hangus, dan apa yang aku lakukan terganggu. Aku berusaha menemukan siapa yang melakukan perbuatan sombong itu, akan tetapi sayang tidak berhasil. Barangkali orang itu terus pergi demikian berhasil membakarnya. Jika aku berhasil menemukannya, aku tentu telah membunuhnya. Ampun, Tuanku. Rupanya apa yang terjadi pada Tuanku Sri Baginda seperti mimpi yang hadir dalam tidur hamba. Apa maksudmu, Ken Dedes? Sebenarnya lah, Tuanku, kemarin malam hamba bermimpi padang karautan terbakar. Dalam bayangan hamba atau dalam mimpi di tidur hamba itu, yang bernama padang karautan itu berupa sebuah oro-oro atau bulak yang luas sekali yang hanya ditumbuhi ilalang. Hamba seperti melihat dari atas bukit betapa api bergolak membakar padang ilalang itu, Tuanku. Lalu? Hamba melihat Tuanku berada di tengah-tengah padang itu. Tuanku sedang melakukan puja semedi. Hamba merasa cemas sekali. Rasanya hamba ingin sekali berteriak untuk mengingatkan kepada Tuanku. Namun hamba keburu terbangun. Ken Arok diam termangu mendengar jawaban itu. Ken Arok percaya bahwa apa yang diceritakan Ken Dedes itu benar dan tidak mengada-ada. Dipandanginya istri pertamanya yang sedang hamil muda itu. Sementara Ken Dedes tertunduk. Ken Dedes. Hamba, Tuanku. Bagaimana dengan kehamilanmu? Tidak ada yang tidak wajar, Tuanku. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu, Ken Dedes, supaya tidak mempengaruhi kehamilanmu. Hamba telah berusaha melakukannya, Tuanku. Akan tetapi bagaimana? Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Hamba, Tuanku. Soal apa? Keris Empu Gandring. Ada apa dengan keris Empu Gandring? Sebenarnya lah, hamba merasakan kegelisahan yang serupa sebagaimana yang Tuanku rasakan. Tuanku Sri Baginda, apakah hamba diperkenankan mengajukan sebuah permohonan? Apakah permohonanmu itu, Ken Dedes? Jika Tuanku selama ini merasa dihantui oleh keris itu, apakah hamba diperkenankan untuk menyimpannya? Kau bermaksud menyimpan keris itu? Hamba, Tuanku. Pertimbangan yang bagaimana yang kau pergunakan sehingga kau berkeinginan untuk menyimpannya, Ken Dedes? Semata-mata hamba dibayangi kegelisahan. Tuanku sendiri yang menularkan kepada hamba. Barangkali dengan demikian hamba bisa meringankan beban Tuanku. Keris itu memiliki pamor yang jahat sekali, Ken Dedes. Keris itu berasal dari bongkahan logam yang jatuh dari langit, yang telah membuat bencana luar biasa di wilayah bumi Belambangan. Bongkahan logam telah membantai manusia dan segala macam binatang di sekitar semenanjung Sembulungan. Dan lagi pula, baiklah, aku ceritakan sebuah peristiwa yang selama ini aku rahasiakan. Ken Umang pernah mencoba melakukan apa yang ingin kau lakukan itu. Namun Ken Umang justru nyaris kehilangan kendali karena pengaruh jahat yang ada pada keris Empu Gandring itu. Jika Tuanku berkenan, berilah kepada hamba kesempatan. Kau yakin bahwa kau akan mampu, Ken Dedes? Hamba akan mencobanya, Tuanku. Yang hamba lakukan hanyalah berusaha meringankan beban Tuanku untuk membantu menyimpan keris itu. Baiklah, mari kita ke gedung pusaka. Adalah merupakan suatu pemandangan yang tidak wajar para prajurit yang menyaksikan Ken Arok membawa Ken Dedes ke gedung pusaka, karena hal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang prajurit yang kebetulan menyaksikan hal itu saling pandang dan kemudian berbisik-bisik mencoba menebak apakah kira-kira yang dilakukan Ken Arok dengan membawa Ken Dedes ke dalam gedung pusaka. Nah, Ken Dedes, inilah keris itu. Apakah hamba diperkenankan melihat wujudnya, Tuanku? Mohon Tuanku mencabutnya untuk hamba. Baik. Jantung Ken Dedes bagaikan tercekat manakala keris itu telah dicabut. Bukan hanya karena pamor yang muncul dari keris itu, tetapi lebih karena sebuah kenangan yang membuatnya gemetar di sepanjang harinya. Jangan bunuh suamiku! Jangan bunuh suamiku! Tidak, Tuan Putri.
Telah menjadi nasib aku Tunggul Ametung untuk menjadi pancatanku meraih tahta tertinggi. Aku harus mati. Oh, jangan mendekat! Jangan mendekat! Menyingkirlah Tuan Putri. Tidak, Ken Arok. Jangan lakukan apapun pada suamiku. Jangan, Rob. Hamba harus membunuhnya, Tuan Putri. Menyingkirlah. Tidak! Tidak boleh! Tidak boleh, Ken Arok! Kenangan itu tiba-tiba mengobrak-abrik kepalanya. Ken Dedes harus memejamkan mata untuk beberapa saat. Keris yang telah terhunus itulah yang dahulu kala dipergunakan Ken Arok untuk melenyapkan Aku Tunggul Ametung suaminya. Dan naifnya, Ken Arok sang pembunuh itu sekarang telah menjadi suaminya. Ken Arok memperhatikan istrinya yang gemetaran. Ken Dedes yang terpejam, kemudian membuka matanya. Apa yang sedang kau pikirkan, Dedes? Hamba dililit sebuah kenangan, Tuanku. Betapa pada sebuah malam yang diwarnai hujan lebat dan buruk, seseorang telah masuk ke dalam bilik suami hamba, Tuanku Tunggul Ametung, dan menggunakan keris itu untuk membunuhnya. Yang lalu sudah berlalu, Ken Dedes. Jangan kau pikirkan lagi hal itu. Hamba, Tuanku, hamba telah berusaha untuk melupakannya. Akan tetapi jangan salahkan hamba jika hamba sulit untuk melupakannya. Sekarang, izinkan hamba untuk memegang keris itu, Tuanku. Ken Arok ragu-ragu untuk memenuhi permintaan Ken Dedes. Ken Arok yang sekian lama memegang keris itu bisa merasakan betapa pamor keris yang mengerikan itu sedemikian kuatnya berusaha mencengkramnya. Hanya karena Ken Arok manusia yang luar biasa sajalah yang menyebabkan dia kebal terhadap pamor jahat itu. Namun pamor keris itu telah membuat gila Senopati Rudro Bondo yang ditugasi melarungnya, membuat Kiai Porosoro yang ditugasi menghancurkan pamornya menjadi gila pula, bahkan membuat Ken Umang kehilangan kesadarannya. Ken Arok merasa ragu-ragu. Tuanku tidak mengizinkan hamba memegangnya. Pamor keris ini jahat sekali, Ken Dedes. Tuanku berada di samping hamba. Tuanku bisa mencegah jika hamba kehilangan akal. Baiklah, terimalah. Keris berpamor luar biasa itu telah diserahkan oleh Ken Arok. Ken Dedes menerimanya dan memundinya sejenak di atas kepala, sebagaimana layaknya sebuah penghormatan yang diberikan kepada benda bertuah. Keris itu kemudian dipandanginya, dan Ken Arok tersentak melihat apa yang terjadi. Ketajaman mata hati Ken Arok bisa merasakan pamor pada keris itu memudar. Pamor jahat yang berwarna kehitam-hitaman itu telah lenyap. Demikian keris itu dipegang oleh Ken Dedes. Dada Ken Arok berdesir. Jagat Dewa Batara. Sulit mempercayainya jika aku tidak melihatnya sendiri. Pamor jahat keris itu telah lenyap. Benar-benar lenyap, bukan main. Pamor jahat itu lenyap. Dan Ken Dedes tidak apa-apa. Akhirnya Ken Arok harus ingat bahwa Ken Dedes sebagaimana yang diketahuinya memang bukan wanita biasa. Ken Dedes adalah wanita berjenis Ardhanareswari yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Seolah Ken Dedes itu kewahyon dan dikasihi oleh dewa-dewa. Ken Dedes. Hamba Tuanku. Kau tidak apa-apa. Sebagaimana Tuanku melihatnya, hamba tidak apa-apa. Kau tidak merasakan ada sesuatu yang mempengaruhimu. Kau mampu berpikir jernih. Hamba merasa keadaan hamba lumrah, Tuanku. Benar-benar ajaib. Di samping aku sendiri rupanya hanya Ken Dedes yang tidak terpengaruh oleh pamor jahat yang tersembunyi di dalam keris itu. Bagaimana, Tuanku? Apakah Tuanku tidak mengizinkan hamba menyimpan keris itu agar tidak menjadi bayang-bayang buruk bagi Tuanku Sri Baginda? Baiklah, Ken Dedes. Akhirnya aku menyimpulkan dari siapapun, rupanya hanya kau yang berjodoh dengan keris itu. Aku percayakan keris itu kepadamu untuk menyimpannya. Aku yakin kau tahu atas apa yang harus kau lakukan. Hamba, Tuanku, hamba akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Namun, hamba masih mempunyai permohonan. Katakanlah. Untuk selanjutnya, Tuanku hamba mohon untuk tidak mempersoalkan lagi keris ini.
Apapun yang hamba lakukan kepada benda ini, Kau pegang janjiku, Ken Dedes. Keris Empu Gandring, keris yang sangat dahsyat itu telah diserahkan kepada Ken Dedes. Ken Dedes membawa keris itu ke Wisma Keputrennya. Akan halnya Ken Arok nampak menuju ke halaman istana. Diperintahkannya kepada seorang prajurit untuk mengambilkan kuda. Dan tidak berapa lama kemudian, seekor kuda putih telah berderap meninggalkan istana. Ken Arok yang telah beberapa lama meninggalkan Singasari ingin melihat-lihat keadaan kota raja. Namun dalam pada itu, Katakan kepadaku prajurit, benarkah Sri Baginda telah membawa Ken Dedes itu memasuki gedung pusaka? Katakan prajurit. Hamba Tuan Putri. Lalu apa yang dilakukan di dalam gedung pusaka itu, ha? Tentu saja hamba tidak mengetahuinya, Tuan Putri. Apa yang dilakukan perempuan sial itu di dalam gedung pusaka? Buka pintunya prajurit. Aku ingin memeriksa gedung pusaka. Ampun Tuan Putri. Terpaksa hamba harus menyampaikan dengan tegas. Hamba tidak mengizinkan Tuan Putri memasuki gedung pusaka. Ini adalah perintah Sri Baginda. Kau akan melarangku? Perintah Sri Baginda yang melarang Tuan Putri. Ken Umang marah mendengar jawaban itu, tetapi prajurit itu ternyata mempunyai sikap yang tegas, yang tersirat pada tatapan atau raut wajahnya. Ken Umang hanya bisa menghela napas panjang dan kemudian pergi sambil bersungut-sungut. Ken Umang yang akan masuk ke keputrennya tiba-tiba teringat pada sesuatu. Seorang emban yang berada di sudut halaman siap menunggu perintah dipanggilnya. Hamba Tuan Putri. Panggil Paman Paraji Gading. Suruh ia menghadapku sekarang juga. Ngestoaken dawuh Tuan Putri. Hamba telah menghadap Tuan Putri. Panggil aku seperti biasanya, Paman. Di sini tidak ada siapa-siapa. Sri Baginda sedang pergi. Apa yang kau perlukan dariku, Ken Umang? Aku harus menceritakan apa yang baru saja dilakukan Sri Baginda. Tuanku telah membawa Ken Dedes itu memasuki gedung perbendaharaan pusaka. Paman bisa menerka apa kira-kira yang dilakukannya? Bagaimana aku bisa mengetahuinya, Ken Umang? Pasti ada urusannya dengan keris itu. Maksudmu? Aku minta Paman untuk masuk ke ruang pusaka itu. Jangan, Ken Umang, jangan. Sebaiknya aku tidak melakukannya. Aku tidak mau bermain-main dengan bahayanya. Apa yang ditakutkan? Sri Baginda tidak ada. Beliau sedang entah di mana. Lagi pula, bukankah Paman mempunyai ajian panglimunan? Paman bisa menggunakan ajian itu untuk memasuki gedung perbendaharaan pusaka. Aku mengira Sri Baginda menyerahkan keris itu pada istri tuanya itu. Itu sebabnya aku meminta Paman untuk memasuki gedung pusaka itu, untuk membuktikan kebenaran rasa curigaku ini. Kau kira apakah Tuan Putri Ken Dedes itu bisa menguasai pengaruh keris itu? Perhitunganku Sri Baginda tidak akan menyerahkannya. Lalu? Apa maksud Sri Baginda membawa Ken Dedes ke dalam gedung pusaka? Apa urusannya, Paman? Coba Paman renungkan. Apakah urusannya kalau bukan persoalan keris itu lagi? Dugaanmu mungkin benar, Ken Umang. Akan tetapi jangan kau minta aku memasuki gedung perbendaharaan pusaka itu. Mengapa? Cukup besar kemungkinan apa yang aku lakukan bakal ketahuan nantinya. Karena Sri Baginda memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Sri Baginda terus menggunakan sebuah cara untuk melindungi gedung pusaka itu. Hingga siapapun yang berani masuk ke dalamnya pasti akan ketahuan. Lagi pula bagaimana? Aku sedang berusaha untuk mengambil hati Sri Baginda. Sebaiknya aku tidak berbuat kesalahan. Lalu bagaimana dengan rasa curigaku itu, Paman? Keris itu membuat Sri Baginda gelisah. Kata Sri Baginda, keris itu kelak akan menjadi sumber petaka. Jika keris itu berada di tangan Ken Dedes, akan menjadi sumber petaka bagiku, Paman. Bagi anak turunku. Bersabarlah, Ken Umang. Bukankah kau bisa menggali keterangan dari Sri Baginda sendiri? Baiklah. Silakan Paman meninggalkan bilik ini.
Ken Umang masih terus dibayangi kegelisahannya berjalan mondar-mandir. Tangis Toh Jaya bahkan tidak mengusiknya. Rasa kebencian yang bersemayam di dalam dadanya terhadap Ken Dedes semakin mendidih. Andai kata Ken Dedes pada saat itu berada di depannya, tentu akan diludahinya perempuan itu. Bahwa Sri Baginda telah membawa Ken Dedes memasuki bilik perbendaharaan pusaka benar-benar menimbulkan kebencian dan cemburu di dada perempuan itu. Dan sementara itu, keris Empuk Gandring telah aku kuasai. Keris pembunuh atas suamiku. Aku Tunggul Ametung ini telah berada di tanganku. Menurut Bapak Brahmana Logawi, juga menurut Bapak Panembahan Kipayana di Gunung Gangsir, aku harus berusaha menguasai keris ini. Keris yang diramalkan bisa menjadi sumber bahaya bagi anakku. Aku tidak akan membiarkan keris ini menjadi temang kematian anakku Anusapati. Tidak akan aku biarkan. Perlahan, keris yang bergagang belum sempurna, bahkan hanya dari kayu cangkring itu, dimasukkan ke dalam warangkanya. Ken Dedes kemudian menyimpan keris itu ke dalam sebuah peti kayu kecil. Angan-angannya menerawang pada seorang bayi yang dititipkan kepada sang Panembahan Dwipayana. Dan seperti di luar sadarnya, Ken Dedes menggumam. Kelak, jika Anusapati anakku telah dewasa, akan aku berikan keris ini kepadanya. Biarlah Anusapati yang akan menentukan akan diapakan keris ini. Waktu terus bergeser tak tercegah oleh siapapun. Waktu merembet ke arah siang dan bahkan kemudian bergulir ke arah sore. Di saat itulah, Ken Arok yang berkuda mengelilingi kota raja, bahkan nganglang sampai di beberapa pedesaan yang giat membangun, telah kembali. Tanpa menunggu Ken Arok beristirahat mengendapkan segenap persoalannya sendiri, Ken Umang langsung membicarakan persoalan yang membuatnya resah. Ampun, Tuanku. Ada apa? Izinkan hamba untuk membicarakan sesuatu, Tuanku. Tidak bisakah kau menundanya, Ken Umang? Rasa-rasanya hamba harus segera membicarakannya, Tuanku. Persoalan apa itu, Ken Umang? Hamba gelisah. Andai kata Tuanku telah melakukan sesuatu yang keliru. Kau cemaskan aku melakukan sesuatu yang keliru? Hamba Sri Baginda. Persoalan apa itu, Umang? Hamba menduga Tuanku telah melibatkan istri tua Tuanku dalam persoalan keris yang membuat Sri Baginda gelisah itu. Bagian mana yang kau maksud? Menurut yang hamba dengar dari seorang prajurit, Tuanku telah mengajak Ken Dedes memasuki bilik perbendaharaan pusaka. Untuk persoalan apakah Tuanku mengizinkan istri tua Tuanku itu memasuki gedung pusaka? Ada rasa tidak senang yang tiba-tiba menyeruak di dalam hati Ken Arok ketika mendengar pertanyaan itu. Namun dari sudut hati Ken Arok sendiri justru muncul ajakan untuk tenang. Ken Arok kemudian memejamkan mata sekilas dan kemudian mengangguk-angguk. Itu yang kau pikirkan? Hamba, Tuanku. Apakah ada yang salah aku melakukan itu? Istriku bukan hanya kau, Ken Umang. Meski kau tidak suka, Ken Dedes itu juga istriku. Dia lebih dulu menjadi istriku daripada kau. Hamba bisa mengerti, Sri Baginda. Tetapi tidak sadarkah Sri Baginda bahwa apa yang telah Sri Baginda lakukan itu
justru membahayakan Toh Jaya. Kata-kata Ken Umang terasa menyodok ulu hati Ken Arok hingga untuk sesaat lamanya Ken Arok justru terdiam, mencernakan apa yang baru saja diucapkan oleh istri keduanya itu. Ampun tuanku, izinkanlah hamba mengetahui mengapa tuanku mengajak istri tua tuanku itu memasuki gedung perbendaharaan pusaka. Ken Dedes telah meminta keris itu. Oh, lalu tuanku memberikannya? Iya. Huh? Mengapa tuanku memberikan keris itu kepadanya? Mengapa tuanku tidak menggunakan pertimbangan lebih jauh? Mengapa tuanku bisa lupa pada kutukan Pugandring yang tuanku yakini itu? Mengapa tuanku lupa pada keselamatan Toh Jaya? Toh Jaya. Janganlah kau terlampau dipengaruhi oleh perasaan kamu itu, Ken Umang. Apa yang dilakukan Ken Dedes adalah karena ia ingin membantu meringankan bebanku. Aku percaya dengan apa yang diucapkan Ken Dedes. Ia mengutarakannya dengan hati yang tulus. Aku tidak melihat niat yang kau curigakan itu di matanya. Lagi pula, pamor keris itu justru luluh padanya. Sudahlah, jangan kau pikirkan hal itu. Paman. Bagaimana, Badrawati? Sudah berapa lama kita meninggalkan padepokan itu? Adakah kepergian kita sudah lebih dari 2 bulan? 2 bulan purnama lebih separuh, Badrawati. Sudah lama kita pergi, Paman. Iya. Kita jelajahi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun sampai pada hari ini, di kaki candi yang megah ini, orang yang kita cari itu masih belum juga kita temukan. Bagaimana sebaiknya menurutmu, Badrawati? Tentunya, sebagaimana yang kita janjikan kepada Paman Kameswara, sejak 3 bulan, kita meninggalkan padepokan Dandang Kandaga. Kita harus segera kembali. Apakah kita segera memutar haluan, Badrawati? Sebaiknya, besok kita memulai perjalanan kembali, Paman. Di kaki Candi Swambara Budura, sebuah candi yang diselubungi oleh kekuatan mistis, sebuah kekuatan yang kasat mata untuk melindunginya dari jamahan tangan titisan warakennya. Di tempat itulah sekarang Badrawati dan Lare Angon berada. Betapa dahsyatnya. Apa yang betapa dahsyatnya, Badrawati? Memandangi candi ini, Oh, tak habis-habisnya rasa kagumku, Paman. Aku membayangkan terjadi hiruk pikuk yang luar biasa. Banyak sekarang orang yang dilibatkan. Bukan sekedar ratusan, bahkan ribuan. Ada yang mengangkut batu-batu. Kemudian, suara orang dalam jumlah yang banyak pula menata batu. Hiruk pikuk. Semuanya melakukan itu dengan penuh semangat. Tidak ada yang terpaksa. Demikianlah kira-kira cara membangun Candi Swambara Budura itu, Paman. ya. Untuk lebih jelasnya, agar kita tidak sekedar menduga-duga, kita harus ke sana, Badrawati. Ke sana kemana, Paman? Ke zaman saat candi itu dibuat. Itu sudah menjadi bagian dari masa lampau, Paman. Apakah kita bisa kembali ke masa lampau? Bukankah pamanmu Kameswara telah melakukannya? Bukan. Apa yang dilakukan Paman Kameswara hanya sekedar mengintip, berusaha mengetahui siapa saja orang-orang yang memiliki Raja Kalicakra. Siapa saja orang-orang yang menjadi musuhnya. Tak lebih dari itu. Bulan sepenggal telah doyong ke arah barat untuk kemudian sesaat lagi tenggelam di balik perbukitan menoreh. Bintang-bintang bertaburan di langit yang bersih yang tidak dinodai oleh hadirnya mendung. Mega berarak bermanja-manja di langit belahan utara. Badrawati dan Lare Angon terus mengumbar angan-angannya. Nah, apa yang akan dilakukan Badrawati dan Lare Angon? Mampukah mereka menemukan pemilik Raja Kalacakra kelima? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.